Pada dasarnya ya, tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk melaporkan orang yang tidak membayar utang ke pihak kepolisian. Kalau misalkan kalau yang berhutang ini, misalkan dia berhutang kepada Anda, saran saya memang harus ada jaminan. Jaminannya apa? Jadi jangan takut meminjamkan uang kepada teman, asalkan harus ada jaminan. Halo, kembali lagi dengan saya Al-Kausar Akbar, advokat LQ Indonesia Law Firm. Di video kali ini saya akan membahas seperti biasa ya, peristiwa-peristiwa hukum yang kerap terjadi di masyarakat. Banyak sekali kasus-kasus, ya kita sebutkan sajalah, banyak masyarakat yang dilaporkan ya di pihak kepolisian karena tidak membayar utang. Sebenarnya ini sangat keliru ya, tidak ada hubungannya sebenarnya, akan tetapi saya akan jelaskan secara rinci bagaimana sih upaya hukum ya. Apakah boleh seseorang itu melaporkan orang lain ke pihak kepolisian karena tidak membayar utang? Pada dasarnya ya, tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk melaporkan orang yang tidak membayar utang ke pihak kepolisian. Membuat laporan atau pengaduan ke polisi itu adalah hak semua orang. Namun yang menjadi poin, belum tentu perkara tersebut dapat naik ke proses peradilan. Ya, kalau kita lihat ya di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu dijelaskan bahwasannya sengketa utang piutang tidak boleh dipidana penjara atas alasan ketidakmampuan untuk membayar utang. Walaupun memang ada ya laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa utang piutang, kalau perkara pidana tersebut masuk ke tahap pengadilan, maka pengadilan tidak boleh mempidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang. Jadi sangat jelas kalau memang misalkan masyarakat tidak mampu untuk membayar utang, prosesnya memang kalau dilaporkan ke polisi ya sah-sah saja. Akan tetapi pada saat di pengadilan, pada saat proses itu di peradilan, tentunya peradilan akan menolak hal yang demikian. Bagaimana langkah hukum yang tepat? Kalau memang ada bukti ya, jika seseorang itu berutang, ya waktu itu pernah disampaikan juga oleh rekan saya di dalam video sebelumnya, memang tidak bisa. Tapi kalau saya menyarankan, itu ada upaya hukumnya. Yang pertama mungkin kalau memang ada ya perjanjian utang piutangnya, bisa dilakukan gugatan secara perdata, yaitu gugatan non-prestasi, diajukan di pengadilan negeri domisili tempat yang berutang. Bisa dilakukan gugatan secara perdata. Kalau misalkan kalau yang berhutang ini, misalkan dia berhutang kepada Anda, saran saya memang harus ada jaminan. Jaminannya apa? Yaitu ada dua jaminan, yaitu adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak, kalau memangnya si berutang, itu bisa menghadap ke notaris. Jadi dibuatkanlah akta perjanjian jaminan fidusia. Jadi ada perjanjian utang piutang diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Jadi tidak hanya leasing ya yang bisa membuat perjanjian itu, tetapi perseorangan dengan perseorangan bisa dibuatkan akta jaminan fidusia. Setelah dibuatkan akta, nanti dikeluarkan dari pihak notaris, yaitu adalah sertifikat jaminan fidusia. Kalau untuk benda bergerak, misalkan mobil, jaminannya mobil, itu nanti bisa dituliskan di sertifikat jaminan fidusia itu nomor rangkanya, nomor mesin, itu dijelaskan detail. Jadi kalau suatu saat yang si berutang ini tidak mampu membayar,
sertifikat sertifikat jaminan fidusia bisa dilakukan eksekusi, dan itu bisa melalui proses lelang tanpa putusan pengadilan. Kalau yang bersangkutan sudah mempunyai sertifikat jaminan fidusia, si berutang tidak mampu untuk membayar utang, bisa dilakukan eksekusi terhadap barang bergerak yang si berhutang. Jadi jangan takut meminjamkan uang kepada teman, asalkan harus ada jaminan. Itu untuk terkait benda bergerak. Bagaimana kalau jaminannya benda tidak bergerak? Yang bersangkutan bisa menghadap kepada PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Jadi sertifikat, misalkan dia punya tanah sertifikat, itu bisa dibebankan hak tanggungan. Jaminannya adalah tanah. Nah, jadi bisa dibebankan itu kepada yang si berhutang. Ditulislah nanti di sertifikat jaminan, di akta pemberian hak tanggungan itu, bahwasanya memang yang si berhutang ini menjaminkan tanahnya seluas berapa meter, itu dijelaskan di dalam sana. Jadi akta pemberian hak tanggungan ini tidak berlaku untuk bank saja, tetapi juga berlaku untuk perseorangan dengan perseorangan. Kalau berbicara terkait jaminannya adalah benda tidak bergerak, itu bisa dibuatkan akta pemberian hak tanggungan. Akan tetapi kalau misalnya jaminannya benda bergerak, itu bisa dibuatkan akta jaminan fidusianya kepada notaris. Demikian.